Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'i sholihin min bariyatik adada ilmik waghfir wa aghith wa fariz bifadlika wa minnatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa rawal Bukhari anna Salamata bin al-Hakami usiba yawma Khaybar fi saqihi bi darbatin fanafatha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha nafathatin famashtakaha qat. Di antara mukjizat Nabi adalah yang pernah terjadi pada saat perang Khaybar. Ada salah satu sahabat yang bernama Salamah bin Hakam. Kakinya terluka oleh salah satu orang kafir, ya. Kakinya terluka terkena sayatan pedang. Lalu ia mengadukan hal itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meniup luka itu dengan 3 kali tiupan. Nafatha itu meniup tanpa mengeluarkan ludah. Gitu. Nah, itu nafatha namanya, niup tanpa mengeluarkan ludah. Kalau basokong itu mengeluarkan ludah, tapi ini enggak ada ludahnya. Ditiup 3 kali oleh Nabi, famashtakaha qattu, maka sahabat itu pun tidak merasakan sakit lukanya. Jadi media mengobati dengan cara meniup ini diajarkan oleh Nabi SAW, baik langsung ke objek yang sakit atau melalui media air lagi atau melalui media garam. Biasanya kalau yang ngobatin itu kalau nggak pakai air, pakai garam, ya, ditiup atau langsung ke objek yang sakitnya ditiup, ya. Bahkan setiap malam pun Nabi telah mengajarkan kepada kita agar sebelum itu kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian ditiupkan ke tangan kita 3 kali, usapkan ke seluruh tubuh. Itu ruqyah mandiri namanya, ya. Boleh ditiup dulu 3 kali, baru dibacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Insyaallah dalam satu malam itu dia akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari binatang yang berbisa, ataupun dari gangguan jin, ataupun dari sihir dan lain sebagainya. Ya. Atau kadang kita datang ke kiai minta air ditiup tuh, nah itu. Jadi itu bukan bid'ah, ya, itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab yang paling sah, paling sahih, paling akurat, otentik, benar adalah Quran. Level yang berikutnya adalah kitab Al-Bukhari. Setelah itu kitab Muslim. Sebelum ada Bukhari dan Muslim, level setelah Quran adalah kitab Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Muwatta artinya muwaffaq, disepakati. Setelah ada Sahih Bukhari, maka yang menempati posisi kedua setelah Quran adalah Sahih Imam Bukhari. Nah, ini hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari.
Nah, bahkan kitab Sahih Bukhari ini bagi sebagian masyarakat di Yaman itu dibaca pada saat terjadi urusan yang genting, baik berupa penyakit, wabah, musibah. Nah, ketika mereka mendapatkan urusan yang berat, maka mereka akan berkumpul ya dan membaca kitab Sahih Al-Bukhari sampai khatam. Lalu berdoa kepada Allah dengan wasilah hadis yang dibaca di dalam Sahih Al-Bukhari agar diberikan jalan keluar, kemudahan, kelancaran, dan Allah mengabulkan doa mereka itu semua. Kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, sebelumnya kitab apa? Al-Muwatta ya, karangan Imam Malik. Imam Syafi'i umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Tebal ya. Seperti ini tebalnya kurang lebih. Hafal umur 10 tahun. Kita umur 10 tahun masih ngapain? Masih main kelereng. Umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. 7 tahun. Umur 15 tahun sudah dijadikan mufti oleh Imam Malik. Mufti ya, mungkin kalau sekelas Indonesia ketua MUI lah, masuk 19 tahun. Makanya wajar ya, madhabnya sangat luar biasa. Wa zakara al-Qadhi Iyad fi Syifa'i an Ibni Wahab. Disebutkan oleh Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa an Ibni Wahab, sebuah riwayat dari Imam Ibnu Wahab, anna Aba Jahlin qata'a yauma Badrin yada Mu'awwadh bin Afra'a faja'a yahmilu yadahu panafasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-shaqaha falasiqat. Pada saat perang Badar, Abu Jahal telah memotong tangan Mu'awwadh bin Afra. Dan sahabat Nabi namanya Mu'awwadh bin Afra. Itu tangannya dipotong sama Abu Jahal pada saat perang Badar. Lalu Mu'awwadh bin Afra membawa potongan tangannya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tahu bahwa potongan tangan ini minta disambungkan lagi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun meniup ya potongan tangan itu, kemudian ditempelkan lagi ke tempatnya, falasikot, maka nempel seketika itu juga. Enggak perlu pakai pen, enggak perlu pakai perban, langsung nempel oleh tiupan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau masih ada yang punya muka kayak gitu luar biasa. Enggak perlu ke tukang patah tulangnya. Tapi itu kan apa? Mukjizat ya. Mukjizat. Mungkin untuk yang setelah beliau para wali itu namanya apa? Karamah. Itu namanya karamah. Seperti yang pernah terjadi di masa Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ada yang mengatakan pernah terjadi juga kepada Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri. Udah pada ziarah kan ya? Belum? Waduh, udah berapa lama di Banten? Masya Allah. Sempetin ya, ziarah ke Gunung Santri, ke makam Syekh Soleh bin Abdurrahman. Ada dua riwayat ya, kita ambil misalnya Syekh Abdurrahman saja, Syekh Soleh bin Abdurrahman. Ada yang mengatakan Sultan Hasanuddin. Ada seorang perempuan yang sering ditinggal suaminya kerja keluar kota. Ini perempuan hamil, suami mengingkari, ini bukan anak saya. Kata si perempuan, saya tidak berzina, ini anak suami saya. Datanglah ke Syekh Soleh Gunung Santri. Ada yang mengatakan ke Sultan Maulana Hasanuddin, karena dua-duanya hidup di masa yang sama. Singkat cerita, ini perempuan yang sedang hamil, untuk membuktikan apakah ini anak hasil dari zina atau dari suaminya, dibelah itu perut dengan telunjuk. Setelah terbuka, ternyata di dalamnya adalah tumor, bukan bayi, bukan janin. Kemudian dikeluarkan penyakit itu, ditutup kembali, sembuh seketika itu juga. Itu namanya apa? Karomah, ya, karomah.
Kalau dibawa ke dokter, dioperasi, dijahit, sembuh, itu namanya apa? Sesar. Bukan karomah, bukan. Bukan. Ini orang-orang yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak percaya adanya karomah, nggak percaya. Ya, mereka menganggap itu tahayul, khurafat, segala macam syirik. Ternyata apa yang Allah berikan kepada Nabi berupa mukjizat itu pun bisa terjadi kepada umatnya berupa karomah, berupa karomah. Apakah perlu dibuktikan adanya karomah? Bukankah Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi wassalam, ketika ia sedang mengandung dalam kondisi lemah, Allah perintahkan Siti Maryam untuk menggoncangkan pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutoban jania. Goyangkan pohon kurma itu wahai Maryam, maka pohon kurma itu akan menjatuhkan kurma-kurmanya kepadamu. Pohon kurma digoyangin sama Siti Maryam, kira-kira goyang nggak? Nggak bakalan lah, kayak pohon kelapa aja sih. Kayak pohon kelapa aja kayak gitu, nggak bakal goyang. Tapi ya melaksanakan titah Allah itu bukan wahyu tapi ilham. Karena Siti Maryam bukan nabi tapi wali. Digoyangkan, ya nggak goyang tapi itu jatuh semuanya. Itu namanya apa? Karomah, bukan mukjizat. Kenapa? Karena tidak ada nabi dari kalangan perempuan, nggak ada. Nabi itu laki-laki. Termasuk ibunda Nabi Siti Aminah. Kalau bagi orang sebelah di sini orang yang berseberangan dengan Rasulullah Jamaah mengatakan ibunda Nabi Siti Aminah di neraka katanya. Ini sangat lancang kepada Nabi. Siti Aminah itu bukan hanya perempuan biasa, tapi dia seorang waliyah kalau perempuan. Buktinya mana? Ketika Sayyidatuna Aminah mengandung Nabi Muhammad, tiap malam didatangi malaikat Jibril, didatangi para nabi. Ada yang mengatakan dalam mimpi, ada yang mengatakan ketika jaga. Ketika lahir, yang bantu proses melahirkan siapa? Bidadari, Siti Asiyah dan Siti Maryam ikut hadir. Orang yang sudah bertemu dengan malaikat Jibril, bertemu dengan para nabi, roh-roh yang suci, bukan orang biasa, itu wali min auliyaillah. Sayyidatuna Aminah malah bilang ahli neraka, nauzubillah min ta'alik. Lancang orang ya. Ketika datang bulan Maulid, kita mah senang, dia mah sedih. Kenapa? Banyak bid'ah katanya bulan Maulid, banyak kesesatan. Waduh, nauzubillah min. Kita mah senang datang bulan Maulid, mereka mah sedih ya. Siapa mereka? Itu yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ada sebuah hadis lagi di dalam kitab Dalail An-Nubuwah dari Imam Baihaqi. Annahu sallallahu alaihi wasallam da'a rajulan ilal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak seorang laki-laki supaya masuk Islam. Faqala, laki-laki itu berkata, la uminu bika hatta tuhyiya li ibnati. Aku tidak akan beriman kepadamu Muhammad sehingga kau menghidupkan anak perempuanku. Sudah meninggal anak perempuannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, arini qabraha, perlihatkan kepadaku mana kuburannya. Fa arahu iyaha, maka diperlihatkan oleh laki-laki itu kepada Nabi kuburan putrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya fulanah, wahai perempuan yang ada dalam kubur. Faqalat, perempuan itu yang ada dalam kubur menjawab, labbaik wa sa'daik. Nah itu panggilan kalau ada orang yang manggil kita. Jawaban ya terhadap panggilan orang yang memanggil kita. Panggilan terbaik dan sunnah adalah labbaik wa sa'daik. Kalau disimpel nggak apa-apa, labbaik. Jadi kalau nanti bapak manggil istri, mah, istri jawabnya labbaik. Istri bapak manggil bapak, pah, labbaik. Ya, ajarkan tuh di rumah, anak dipanggil, nanti kalau nyahut apa? Labbaik, labbaik. Bukan hah, mah, hah. Mah, hui.
Aduh, istri siapa itu? Masya Allah. Ya. Labbaik wa sa'daik, atau lebih pendek labbaik, atau disingkat lagi big. Ya. Ini perempuan yang ada dalam Quran menjawab, menyahut panggilan Nabi. Kata ini perempuan, labbaik wa sa'daik, berarti hidup. Lalu Nabi berkata, atuhibbina an tarji'i ila dunya, apakah kamu mau kembali ke dunia? Ini perempuan menjawab, la wallahi ya Rasulullah, aku tidak mau ya Rasulullah. Inni wajadtullaha khairan li min abawaya, karena aku telah menemukan Allah lebih baik daripada ibu dan bapakku. Aku telah mendapatkan Allah lebih baik daripada ibu dan bapakku. Wa wajjatul akhirata khairan li minad dunya, dan aku telah menemukan akhirat ternyata lebih baik daripada dunia. Jadi nggak mau balik lagi ke dunia. Kenapa? Dia telah menemukan yang lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia. Itu kalau orang apa? Soleh soleha. Tapi yang tidak soleh pengen balik lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Itu harapan orang yang tidak soleh. Tapi yang soleh nggak mau balik lagi. Kenapa? Mendapatkan kenikmatan kehidupan yang lebih layak daripada dunia. Di dunia itu wajib sholat. Kalau udah mati mah beramal soleh. Sholat nggak wajib sholat. Hidup kita wajib ngaji nih, tiap malam Rabu', malam Kamis. Kalau udah mati wajib ngaji nggak, pengen udahan ngajinya. Jadi nggak bisa udahan ngaji itu, nggak bisa. Udahan ngaji ya mati, udahan sholat ya mati. Cuman ada yang berhenti, dia mendapatkan kesenangan. Ada yang selesai, dia pengen hidup lagi, pengen ngaji. Oh nggak bisa, udah selesai waktunya kok. Tinggal penyesalannya ada. Maka alhamdulillah meskipun ngantuk, dipaksain datang, insya Allah semoga tidak menjadi penyesalan bagi kita setelah kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Warawal Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis, anna jabala Uhudin rajaba farahan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Gunung Uhud, salah satu gunung yang ada di Madinah. Gunung Uhud yang udah pernah umroh, haji, itu pasti sudah pernah ke sana, ke Gunung Uhud, ziarah ke makam Sayyiduna Hamzah dan para syuhada Uhud ya. Gunung Uhud pernah suatu ketika goncang, gempa. Kenapa? Farahan, saking gembiranya, saking girangnya, saking senangnya tuh. Senang kenapa? Karena Rasul, Abu Bakar, Umar dan Utsman naik di atas permukaannya. Goyang. Kegirangan, kesenangan. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman naik ke atas bukit. Ketika gunung itu bergoncang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul gunung itu dengan kakinya, diinjak dengan kaki Nabi, dan Nabi berkata, usbut Uhud, Uhud, diam. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani, sebab di atas kamu ini ada nabi, ada as-siddiq, ada dua orang syahid. Siapa nabi? Nabi Muhammad. Siapa siddiq? Abu Bakar. Siapa dua orang syahid? Umar dan Utsman. Umar masih hidup, Utsman masih hidup, tapi sudah tahu ini dua orang akan mati syahid. Umar meninggal pada saat sholat subuh, ada yang menikam dari belakang. Siapa? Ada yang ingat? Siapa? Yang menusuk Sayyidina Umar? Hah? Siapa? Ibnu Muljam, seorang majusi, ya, seorang majusi, Ibnu Muljam. Ya kalau lagi nggak sholat mah adap-adapan nggak berani dia. Nomor dilawan, jangankan manusia, setan aja takut. Ketika lagi sholat, ia sibuk dengan Allah, ditikam dari belakang, pisaunya beracun. Lari, dia bunuh diri. Banyak yang dibunuh oleh dia selain Umar bin Khattab, ya, kemudian dia juga bunuh diri.
Nah, Umar bin Khattab mati tidak sekaligus. Setelah beberapa hari beliau meninggal karena pisau itu beracun. Meninggal dalam keadaan syahid. Utsman bin Affan wafat dalam keadaan syahid sama di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ketika beliau sedang baca Quran, lagi puasa, tiba-tiba masuk gerombolan Khawarij. Gerombolan Khawarij masuk, kemudian membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Darahnya menetes ke Al-Quran yang sedang dia baca. Qurannya masih ada sampai sekarang, darahnya masih ada di museum. Wafat dalam keadaan syahid. Umar syahid, Utsman syahid, Abu Bakar Siddiq, ya, meninggal dalam keadaan tidak terbunuh tapi karena sakit dan kerinduan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar itu setelah Nabi wafat, kalau ada orang yang mendekatinya itu pasti akan mencium bau daging yang terbakar, bau daging yang terbakar, kayak bau hangus gitu. Nah, kata para ulama itu disebabkan oleh hatinya yang terbakar oleh kerinduan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengeluarkan aroma. Maka Abu Bakar wafat dalam keadaan sakit karena rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Nabi telah mengetahui apa yang belum terjadi. Mukjizat, ya. Satu, gunung bergetar karena kegirangan diinjak oleh Nabi. Yang kedua, Nabi sudah tahu Umar mati dalam keadaan syahid, Utsman wafat dalam keadaan syahid. Itu namanya apa? Mukjizat. Mukjizat. Kalau bahasa Jawanya, weruh sedurunge winara. Weruh sedurunge winara. Seperti yang terjadi oleh beberapa orang wali, ya, sebelum adanya tsunami di Banten itu ada yang sudah mengetahui akan terjadi itu. Beberapa orang soleh di sana, itu namanya apa? Karomah. Itu namanya karomah. Wa an Abi Zaidin Amr ibn Akhtab al-Ansari, diriwayatkan dari Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu qala, ia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar berjamaah dengan kami. Wa sa'idal mimbar, setelah salat Nabi naik mimbar. Fa khatabana, lalu berkhutbah. Hatta hadaratil zuhru, sampai tibalah waktu zuhur. Dari subuh ceramah sampai zuhur. Fa nazala, lalu Nabi turun. Fa shalat, lalu salat, belum batal wudu. Summa sa'idal mimbar, setelah salat subuh zuhur, ya, Nabi naik mimbar lagi. Fa khotobah, Nabi khutbah lagi, ceramah lagi. Hatta hadratil asru, sampai masuk waktu asar. Summa nazala, kemudian Nabi turun. Fa shalat, lalu Nabi salat, belum batal wudu. Summa sa'idal mimbar hatta gharabatil syamsu, setelah salat asar Nabi naik mimbar lagi, ceramah lagi sampai terbenamnya matahari. Fa akhbarona ma kana wa ma huwa kain, dalam ceramah satu hari itu Nabi telah menginformasikan kepada kami semua hal yang telah terjadi dan hal apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fa'a'lamuna ahfaduna, maka yang terpintar di antara kami dialah yang paling hafal tentang isi ceramah Nabi. 12 jam ceramah dipotong sholat doang. Itu namanya apa tuh? Mukjizat. Ada nggak orang sanggup kayak gitu? Ngaji dari ba'da subuh berhenti zuhur, istirahat zuhur, ngaji lagi sampai asar, istirahat, ngaji sampai maghrib. Ada nggak tuh? Nggak makan, nggak minum, nggak wudu, nggak batal wudunya. Itu namanya mukjizat. Selain daripada itu, Nabi tahu tentang hal-hal gaib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diriwayatkan oleh sahabat itu bukan semuanya itu 100% yang Nabi sampaikan telah disampaikan oleh sahabat kepada kita. Enggak. Banyak lagi yang enggak disampaikan. Kenapa? Karena mungkin lupa. Seperti ini, dari jam ba'da subuh sampai ke maghrib itu ceramah, itu kan pasti banyak yang lupa, ya. Maka para sahabat mengatakan,
Apapun itu sudah Nabi sebutkan, kejadian apapun berikut dengan nama pelakunya, nama ayah si pelakunya, jamnya, menitnya, ya belum ada menit dulu, jamnya, kemudian harinya, bulannya sudah disebutkan oleh Nabi. Para sahabat setelah Nabi wafat kemudian melihat ada kejadian anu, mereka ingat, oh pernah Nabi sebutkan. Tapi kalau ditanya Nabi nyebutin apa aja, lupa. Tapi ketika ada kejadian ingat, oh ini pernah menyebutkan, Nabi pernah menyebutkan semuanya. Yang salah satunya mungkin ya pengajian umat Nabi yang akan datang nanti sudah Nabi sebutkan semuanya. Akan datang Islam di negeri mana sudah sebutkan semuanya. 12 jam non-stop sih. Ya. 12 jam non-stop. Nah, itu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu terjadi pada saat haji wada. Minha kalamullahi wallahu a'lam bissawab.